Hey guys, welcome back to my channel. Apa kabar semua? Udah lama banget nih kita nggak ngomong one-on-one kayak gini. Belakangan ini gue bikin video selalu ada guest. Puji Tuhan banget banyak teman yang mau support gue. Jadi guest gratis, temenin gue video ngobrol bareng. Mungkin nanti ini kita kan masih channel kecil ya, masih baby, jadi ya guysnya teman-teman terdekat aja. Nanti kalau misalnya kita diberkati Tuhan dan bisa membuat channel ini lebih besar, nanti gue bisa undang-undang guys-guys yang lebih bermutu. Enggak, yang lebih terkenal. Topik hari ini adalah gaslighting. Siapa yang pernah dengar gaslighting itu apa dan artinya apa? Gue juga sebenarnya belum lama ini baru dengar term ini. Bukan belum lama ini sih, udah berapa tahun ini ya. Cuman jarang banget sih kita sebut kata-kata gaslighting. Gue sama teman-teman gue tuh jarang bahas tentang ini ya. Kita lebih yang kayak ngoceh-ngoceh aja gitu sendiri. Cuman belum lama ini gue ada sempat baca thread di Twitter tentang pasangan cowok gaslight ceweknya atau apalah gitu lah. Pokoknya intinya gue baru tahu term kata ini gitu. Gaslighting itu ya, kalau misalnya gue Google definisinya ini pakai bahasa Inggris ya, a form of psychological manipulative in which a person or a group covertly sows seed of doubt in a targeted individual or group, making them question their own memory, perception, or judgment, yang membuat akhirnya orang itu jadi low self-esteem. Jadi gaslighting itu satu cara seseorang memanipulate someone into thinking orang itu salah, apa yang dia rasain itu nggak benar, sama membuat orang itu jadi low self-esteem. Gue pernah di hubungan yang di gaslighting dan nggak sadar. Ya biasanya orang kalau korbannya tuh nggak pernah sadar ya, namanya juga di gaslighting ya, di manipulate. Gimana gue bisa sadar ya, bego juga. Nah, gue mau bahas hari ini 11 signs atau tanda-tanda kalau kalian itu lagi di gaslight. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, subscribe, bantu gue subscribe channel ini supaya gue bisa mau bikin video-video lagi, bikin konten lagi buat kalian, oke? Oh ya, ini gaslighting itu gak selalu harus hubungan pacaran ya. Bisa jadi tempat kerja kalian, bos kalian, atau teman kalian. Itu juga bisa, atau di keluarga. Itu udah parah banget sih ya, masa orang tua gaslight anak sendiri. Yang nomor 1, mereka straight out lie to you, to your face. Ini udah pasti ya. Biasanya kalau orang-orang hubungan toksik tuh selalu pembohong sama tukang selingkuh. Itu dua, top 2. Nomor 2, they deny they ever said anything even though you have proof. Jadi even though misalnya kalian nanya mereka gitu, nih lu bohong ya kemarin ya, gue ada bukti nih lu foto lu di mall ini, padahal lu bilang lu lagi di rumah siapa gitu. Terus dia bisa bohong kayak, itu bukan gue kali, lu salah lihat kali, atau tuh foto lama kali, siapa yang kirim ke kamu, siapa kayak gitu kan biasanya, ya nggak? Tanda ketiga, they use what is near and dear to you as ammunition. Kalau misalnya kalian udah berkeluarga, mereka akan menyerang hal yang paling berarti buat lu gitu. Misalnya anak-anak lu, orang tua lu lah, atau teman-teman baik lu gitu. Mereka akan pakai orang-orang itu sebagai senjata. Contoh adalah misalnya kayak suami bilang, lu jangan kayak begini ya, nggak usah ajarin anak-anak lu yang bener ya, bla 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 gitu loh. Padahal istrinya merasakan curiga atau merasakan gak enak hatinya atau gimana gitu kan. Cuman mereka kadang pakai anak lu sebagai alasan gitu loh, amunisi. Jahat banget ya. Nomor 4, they wear you down over time. Jadi makin lama tuh makin bikin lu capek. Karena ya setiap hari lu di brainwash gitu ya, atau di manipulate, kayak apa yang lu rasain itu nggak bener, apa yang lu pikirin tuh nggak bener, lu yang salah, lu yang ini. Jadi lu makin lama makin capek. Nah, kalau kalian udah mulai makin lama makin capek di hubungan kalian, ya itu hati-hati aja. Nomor 5, their actions do not match their words. Salah satu taktik gaslighting tuh itu. Jadi misalnya mereka ngelakuin apa, kita ngeliat, lu gini ya, tapi di mulutnya kayak, gue gak begitu. Nah, jadi kuncinya itu tuh kalian harus lihat apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Karena ngomong itu lebih gampang daripada action. Betul? Nomor 6, they throw in positive reinforcement to confuse you. Jadi kalau kalian di hubungan gaslighting emang gak selalu 24 jam parah dan di
manipulate gitu ya, nggak mungkin juga sih, pasti mereka ada baiknya juga gitu kan ke kalian. Nah ini yang kadang-kadang bikin kita jadi bingung, karena gue sendiri juga merasakan kayak enggak kok, dia baik kok, dia begini waktu itu sama gue gitu loh, padahal mungkin ya itu cuma 20% waktunya ya, 80% sisanya di gaslight gitu kan. Nah itu jadi mereka tuh akan kadang-kadang muji atau kadang-kadang apa gitu loh, supaya kalian tetap terperangkap oleh manipulatifnya mereka itu ya kan. Nomor 7, they know confusion weakens people. Jadi mereka sengaja buat kita bingung. Gimana cara buat kita bingung? Ya dia suka nanya balik atau kayak make you question yourself aja. Kayak gue tuh pernah gimana ya ceritanya, dulu tuh selalu bilang, iya misalnya oke, ya gue punya minusnya ini bandel atau apa, tapi gue tuh orangnya baik, dia bilang gitu. Terus dalam hati gue, gila lu kalau orang baik harusnya lu gak ngelakuin ini ya gak sih, namanya juga baik kan, ini kan gak baik yang misalnya mereka melakukan kesalahan itu ya kan. Tapi dia make me question myself, masa dia nanya balik kayak, menurut lu orang baik gak? Nah jadi tuh gue suka kayak, iya ya apa gue bukan orang baik ya gitu loh, apalagi kan gue tipenya yang ya nyablak gini gitu loh. Terus kayak gue kadang suka mikir, iya apa gue orang jahat ya gitu, jangan. Nah, jadi dia buat gue bingung gitulah, kayak dia yang baik, gue yang jahat, harusnya dia yang bener dong, gue yang salah gitu. Nomor 8, mereka suka menyerang lu. Misalnya mereka tukang bohong nih ya, mereka akan bilang lu yang tukang bohong gitu. Misalnya mereka suka selingkuh ya, mereka akan suka nuduh kalian yang selingkuh. Lu selingkuh ya, lu ini ya. Jadi kan orang-orang suka bilangnya, kalau orang yang cemburuan suka nuduh lu selingkuh, sebenarnya mereka sendiri tuh yang kayak gitu. Nah ini tuh bener, karena mereka yang insecure sama diri mereka sendiri. Mereka tahu nih misalnya, oh, lu pulang malam tuh lu selingkuh, karena mereka sendiri juga begitu, pulang malam selingkuh gitu misalnya ya kan. Nomor 9, they try to align people against you. Aduh ini tuh bener banget. Jadi dia pakai orang lain untuk validate serangan mereka ke kalian. Kata-kata kayak, mereka juga bilang kamu begini, mereka juga tahu kamu orangnya begini gitu loh. Nanti gue cerita aja. Di waktu itu kan gue punya mantan nih, misalnya mantan gue si A. Dia tuh bisa ngomong kayak gini guys, kayak, ya mungkin si A kemarin gak mau sama lu karena lu kayak begini kali, bawel, ngoceh. Padahal gue tuh mikir dalam hati gue ngoceh juga karena ya lu melakukan kesalahan itu gitu loh, bukan karena gue emang tukang orang ngoceh gitu kan. Terus selama gue berhubungan sama mantan gue juga, dia juga nggak pernah mention anything about kayak lu suka ngoceh atau lu suka marah. Dia juga nggak pernah komen kayak gitu, nggak pernah negor gue kayak gitu sama sekali. Tapi dia bisa bilang kayak gitu loh. Maksud gue, dia jadi bisa bikin gue question diri gue sendiri sampai ke masa-masa lalu gue, hubungan gue yang lama, dibawa-bawa lagi gitu loh sama dia. Emang dia aja gitu loh yang kayak mau bikin kesannya kayak dia yang bener, kita yang salah. Maksudnya kita yang salah for being angry gara-gara dia melakukan kesalahan itu, bohong lah atau apapun itulah gitu loh. Gila banget ya, kayak masa lalu gue jadi dibawa-bawa gitu guys, parah banget. Oke, nomor 10, they tell you or others that you are crazy. Ini gue bener banget merasakan. Jadi kalau orang yang gak hubungan di dalam gaslighting, dia akan membuat kita merasa kita yang bersalah kan. Misalnya mereka selingkuh nih atau bohong, kita marah, mereka bakal bilang malah kalian tuh yang gila. Gue tuh pernah dibilang psycho, bayangin, for being angry. Gila ya kalau gue psycho, mungkin gue udah gak punya temen kali ya sama sekali. Dan gue udah pernah pacaran berapa kali, mantan-mantan gue gak pernah ada yang panggil gue psycho atau yang bikin, yang ngomong kayak gue tuh gila gitu loh. Karena gimana ya, kalau mereka orang gaslight itu terus mereka melakukan kesalahan, kita frustrasi ya, karena kita mau marah pun atau kita mau mendapatkan penjelasan dari mereka nggak let us do that. Mereka menutup pintu, langsung malah nyalahin kita balik atau bikin kita yang kayak, lu nggak usah mikir kayak gitu lah, lu orang aneh banget sih, bla bla bla. Jadi kayak bikin kita yang ngerasa, oh iya ya, harusnya gue nggak mikir kayak gini ya gitu, padahal jelas mereka yang salah. Jadi itu kita frustrasi kan. Biasanya kalau frustrasi ya, apalagi gue tipenya jadi marah-marah gitu loh, jadi ngoceh. Terus gue dipanggil psycho, aduh, gue sampai pusing, gue sampai bingung, gue sampai mikir kayak apa bener gue yang psycho gitu loh. Tapi enggak, kenapa gue tahu? Karena teman-teman gue yang deket sama gue tuh ngomong, mereka bisa ngeliat perubahan gue gitu. Misalnya gue di dalam hubungan A, hubungan B, hubungan C, ya dong. Biasanya ada hubungan yang membuat kalian lebih baik, atau ada hubungan kalian membuat kalian lebih jelek.
Nah, di dalam hubungan yang membuat kalian lebih baik pasti kelihatan. Orang-orang di sekeliling kalian tuh pasti bisa kelihatan kayak, oh Luisa jadi orang yang lebih baik ya, atau oh jadi lebih rajin kerja ya sekarang sejak sama si itu, gitu kan. Sering kan dengar orang-orang ngomong kayak gitu. Kalau kalian di hubungan yang jelek, orang pun akan ngomong kayak gitu. Jadi teman-teman gua, keluarga gue semua juga pada ngomong kayak, lu sejak sama dia lu jadi begini ya, lu sejak ini ya gitu. Mungkin ada benernya juga gue jadi psycho, tapi bukan karena gue psycho, emang karena hubungannya itu bikin gue psycho kali ya. Gue juga gak ngerti sih gimana. Intinya ya begitu. Mereka akan membuat kita ngerasa kita yang gila, kita yang salah, dan kita yang psycho. Padahal tidak. Guys, kalian tidak psycho, oke? Kalian cuman lagi di manipulate, lagi di gaslight di hubungan itu. Nomor 11 dan terakhir. They tell you everyone else is a liar. Ini sangat amat betul. Karena obviously mereka nggak mau kalau orang lain ada opini jelek tentang mereka atau kayak manas-manasin kita untuk lebih sebel atau lebih marah sama dia ya dong. Jadi dia pasti ngomong, enggak lah tuh orang bohongin lu kali, lu jangan dengerin mereka semua. Ini gue sangat amat punya personal experience. Jadi gue punya satu grup teman kan guys, yang mungkin kalian udah di video-video lama gue, kalian bisa tahu lihat siapa itu grup gue itu. Nah jadi dia bilang teman-teman gue itu brainwash gue. Teman-teman lu tuh brainwash lu semua ya. Lu mikir gini tuh gara-gara mereka brainwash lu. Gue pengen kayak, pada saat itu sih gue percaya aja, lu bayangin gak? Pada saat itu gue merasa, iya ya apa bener juga ya gitu loh. Tapi gue temenan sama mereka tuh udah dari belasan tahun guys. Dari sebelum gue even pacaran sama dia. Jadi siapa yang brainwash siapa? Ya dong. Ya gue udah temenan sama mereka belasan tahun, udah lama banget, udah saling kenal. Terus tiba-tiba lu datang kucuk gaslight relationship, and then bilang teman-teman gue yang brainwash gua. Dan itu kan bukan cuma satu orang, itu kayak satu grup gitu yang isinya orangnya juga personality-nya beda-beda semua, kehidupannya juga beda-beda semua gitu loh. Gua sekarang sadar gara-gara dia suka komen kayak gitu, it builds space between me and my friends juga jadinya. Jadi di saat itu tuh gue dipaksa untuk milih teman gue, apa dia percaya dia apa percaya teman-teman gue. Itu gue kayak in the middle gitu loh, bingung gitu loh ya, jadi bingung. Padahal kan hak-hak kita ya, itu balik lagi ke guanya sendiri mau percaya dan mau denger yang mana ya dong. Kalau misalnya teman-teman gue brainwash gue, ya pasangan gue juga bisa brainwash gue, ya nggak sih? Oke guys, itu dia 11 poin tanda-tanda kalian lagi di gaslight relationship. Oke guys, thank you so much for watching, comment and like video ini, dan jangan lupa subscribe. Bantu gue subscribe supaya bisa bikin konten-konten terus dan bisa terus semangat untuk buat video. Oke, see you on the next video, bye.